Surat Asy-Syu'ara. Ayat, seingat saya 84. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jadi Allah menyampaikannya kepada kita ya, dalam bahasa doa, lewat bahasa doa. Jangan kau hinakan aku ya Allah di hari di mana manusia dibangkitkan, berarti hari kiamat. Hari di mana kata Allah, la yanfa'u malu wala banun, harta dan anak-anak ya, pengikut itu tidak bisa memberi manfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa qalbun salim. Ya, berarti memang kita harus menyiapkan qalbun kita, qalbun yang salim. Sudah salim belum Bapak Ibu qalbun kita? Insya Allah sudah. Tiap Senin di tazkiyah di majelis ini. Qalbun salim seperti yang sering ya, disampaikan kepada kita, salim artinya selamat. Ya, maka qalbun salim adalah hati yang selamat dari segala jenis penyakit, yakni penyakit hati. Ya, jadi selamat dari segala penyakit hati, dari virus hati. Entah itu sombong, kikir, ria, ujub, ya, toma. Itu qalbun salim. Nah, selain selamat dari jenis penyakit hati, segala jenis penyakit hati, kalau selamat kan berarti hatinya sehat. Juga selamat pula dari segala pengaruh buruk dosa. Jadi yang menanggung akibat dari dosa itu sebenarnya adalah hati. Ya. Walaupun yang melakukannya adalah anggota badan. Jadi walaupun yang berbuat dosa itu lisan, tapi yang merasakan perihnya akibat dosa lisan itu adalah hati. Ya, bukan lisan. Oh, kalau yang merasakan akibat dari dosa adalah tubuh yang melakukan dosa, mungkin manusia berbuat dosa cukup sekali. Habis ngerasani orang, langsung di lidahnya meruntus 100 sariawan. Ya. Iya, kira-kira kalau mau ngerasani mikir nggak Bapak Ibu? Mikir. Jadi yang merasakan itu hati. Nah karena itu hati yang salim, qalbun salim, ya, segala pengaruh dosa, buruk dari dosa itu tidak ada lagi di hati. Nah Bapak Ibu, sebenarnya seberapa penting kita memiliki qalbun salim? Qalbun salim ini kalau diibaratkan seperti jembatan. Ya. Ini jembatan yang menghubungkan jiwa dengan Allah dan akhirat. Itu qalbun salim. Jembatan. Jadi kita kan sekarang ada di dunia, jiwa kita juga ada di dunia. Allah di sana, di akhirat. Jauh sebenarnya dunia dengan akhirat. Nah, jiwa itu punya watak. Jiwa yang ada di dalam diri kita itu nggak bisa hidup tanpa Allah, tanpa akhirat. Jadi kalau jiwa tidak terhubung dengan Allah dan akhirat, jiwa akan merana. Karena bagi jiwa terhubung dengan Allah dan akhirat itu kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Karena jiwa pernah punya riwayat hidup dekat dengan Allah. Jiwa sebelum oleh Allah dimasukkan ke dalam raga, jiwa itu sudah hidup di satu alam namanya alam akhirat. Ya, maka akhirat bagi jiwa itu adalah kampung halaman.
Wajar nggak kalau jiwa itu rindu kepada akhirat? Wajar. Ya. Nah, kerinduan jiwa kepada akhirat itu hanya akan terhubung lewat hati. Ya, lewat hati. Karena itu nanti Bapak Ibu, jiwa yang selalu terhubung dengan Allah dan akhirat akan merasakan tenang, damai, dan bahagia. Itulah yang kemudian disebut sebagai jiwa mutmain. Dan ini memang nama aslinya jiwa. Jadi sejak lahir jiwa itu sudah punya nama, namanya mutmainnah. Itu akte kelahirannya jiwa. Semua kita punya nama yang sama. Ya. Aslinya jiwa kita itu mutmainnah. Nah, cuma selama jiwa ada di dalam raga, hidup merantau di alam dunia, dan jiwa manusia itu mengalami pergeseran. Ya. Nah, pergeserannya, aslinya jiwa itu kan dekat dengan Allah, dekat dengan akhirat, merasa dekat. Tapi bisa jadi karena satu dua hal, jiwa jadi jauh dengan Allah, jauh dengan akhirat. Bahkan bisa jadi kemudian putuslah jiwa dengan Allah, dengan akhirat. Itu perkembangan ya, setelah jiwa berada di dalam raga kita. Ada yang tetap dekat dengan Allah, ada yang jadi jauh dengan Allah, dan ada yang bahkan putus dengan Allah. Nah, jiwa yang dekat dengan Allah itu sebutannya adalah jiwa mutmainnah. Kalau jauh dari Allah, ganti nama. Namanya, jiwa mutmainnah itu cirinya tenang dalam kebaikan. Itu ciri jiwa yang mutmainnah. Tenang dalam kebaikan. Karena kebaikan bagi jiwa, itu seperti air bagi ikan. Ya, tenang. Jadi kalau sampai ada orang yang jiwanya gelisah dalam kebaikan, nah itu tanda berarti jiwanya sudah bukan mutmainnah. Iya, bukan mutmainnah. Salat itu salah satu contoh kebaikan. Contoh dari kebaikan. Bapak Ibu, ada nggak orang yang waktu salat dia gelisah gara-gara imam bacanya panjang? Nah, itu sebenarnya indikasi kalau jiwanya bukan lagi mutmainnah. Jiwanya dalam keadaan tidak dekat dengan Allah. Bisa jadi jauh. Nah, kalau jauh namanya lawwamah. Cirinya dia akan senang dalam kesia-siaan. Jadi kalau hal-hal yang sia-sia itu dia senang. Sia-sia itu artinya baik tidak, buruk pun tidak. Nah, satunya lagi putus, itu nanti sebutannya jiwa ammarah. Cirinya puas dalam keburukan. Nah, Bu, pernah nggak kita ingin marah? Pengen. Marah itu sebenarnya baik atau buruk? Buruk. Pengen marah tapi nggak keturutan. Terus nggak puas. Kira-kira ada nggak? Ya. Pokoknya kalau saya belum marah, saya belum puas. Ya. Ya, hati-hati, jangan-jangan ini memang jiwanya sudah arahnya kepada putus. Ya. Ngerasanya orang itu nggak puas. Kalau cuma ngomongin sedikit keburukan orang, jadi baru puas kalau semua keburukan orang diungkapkan. Nah, ini peta ya jiwa manusia, dan semua jiwa manusia berada dalam satu di antara tiga kemungkinan ini. Ya. Bisa jadi dia dekat berarti mutmainnah, atau jauh berarti lawwamah, bisa jadi putus berarti ammarah.
Tentu yang tahu kita, dan kita memang harus bisa memastikan. Kalau memang mutmainnah, alhamdulillah. Kalau lawamah, berarti harus ada usaha. Apalagi kalau sampai ammarah. Ya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, nyolong kok 25.000 itu puas nih. Kayaknya belum puas nih. Kalau belum puas itu sudah ya tanda-tanda jiwanya putus. Nah, yang menyebabkan jiwa manusia itu dekat, jauh, atau putus, nah itu terletak pada bagaimana keadaan hati. Ya. Jadi penentunya adalah hati. Ya. Sejauh mana keadaan hati manusia itu sendiri. Ya. Hatinya posisinya posisi yang bagaimana. Ya. Jadi kalau diibaratkan, ini ibarat yang lain Bapak Ibu. Ya. Hati itu kalau diibaratkan ya, seperti Ananda ini. Ya. Kalau lihat wajahnya, wajah anak Arab atau anak Jawa? Jawanya Jawa mana ini Bapak Ibu? Losok. Dia lagi telepon siapa? Telepon simbahnya yang sedang haji. Masih di tanah suci. Satunya di Jawa, satunya di Mekah. Jauh atau dekat? Jauh. Iya, jauh. Kalau jalan kaki nggak tahu nyampainya kapan. Jauh sekali. Tapi karena pakai HP, kedua sosok yang berjauhan ini jadi terhubung nggak Bapak Ibu? Tersambung? Tersambung. Nah, hati kaitannya dengan jiwa yang berhubungan dengan Allah dan akhirat, ya kayak HP. Seperti HP. Apa yang diminta oleh si cucu ini? Mbah, dongake aku mlebu swarga. Jadi hati itu seperti HP. Nah, secara umum nanti Bapak Ibu, hati manusia itu ada 3 macam, dan ini pembagian yang hampir kita selalu temukan di kitab-kitab yang disusun oleh para ulama yang bicara tentang hati. Itu ketemunya hati ada 3 jenis. Pertama, ada orang yang hatinya sehat. Nah, dalam bahasa yang sedang kita bahas, hati yang sehat itu ya qalbun salim. Ada orang yang hatinya sakit dan ada orang yang hatinya batin. Nah, siapa orang yang hatinya sehat? Adalah hati yang merasakan nikmat manisnya kebaikan. Merasakan nikmat manisnya kebaikan. Jadi pokoknya kalau amal baik itu rasanya nikmat, rasanya manis. Baca Quran, nikmat. Zikir, nikmat. Mengaji begini, nikmat. I'tikaf di masjid, sedekah, apapun. Kalau amal baik itu rasanya nikmat. Itu orang kalau hatinya sehat. Nah, kalau sakit, itu merasakan berat, pahitnya kebaikan. Mau melakukan kebaikan, masih mau, tapi rasanya kayak berat sekali. Jadi kalau baca Quran, ya, target 1 juz, gitu. Kok nggak selesai-selesai ya? Kayaknya ini halaman terakhir nih, habis ini sudah selesai. Pas dibuka, loh kok belum akhir juz. Berarti habis ini, buka lagi, loh kok belum. Akhirnya sengaja berhenti dulu, hitung, ya Allah ternyata masih 3 halaman. Kapan selesainya? Tapi tetap baca Quran. Tetap baca Quran, tapi ya rasanya kok berat sekali. Nah, itu ciri tanda kalau orang hatinya dalam keadaan sakit.
Nah kalau mati, ya nggak peduli dengan kebaikan. Mau baca Quran enggak, ya nggak ada urusan. Malam tahajud atau enggak ada urusan. Pokoknya yang penting saya gitu. Jadi betul-betul nggak peduli. Nah kalau orang nggak peduli itu tanda hatinya mati. Dengar azan nggak peduli. Yang sholat saya. Nah itu sebenarnya ciri tanda kalau orang seperti ini hatinya telah mati. Nah pembagian hati jadi sehat, sakit, dan mati ini Bapak Ibu pembagian yang sangat logis. Ya. Nah logisnya kalau kita menggunakan logika tubuh, maka yang namanya kebaikan bagi hati itu ibarat makanan bagi tubuh. Jadi tubuh kan butuh makanan. Nah hati juga butuh kebaikan. Karena itu memang betul. Kebaikan bagi hati itu ibarat makanan bagi tubuh. Bapak Ibu, kalau kita lihat tiga orang ini sama-sama ya, di depannya ada makanan. Kalau kita lihat yang sebelah kiri, ya, dari caranya dia makan menunjukkan dia orang yang sehat atau sakit. Yang kiri sehat. Iya, betul ya, kiri. Ya. Lahap, kalau lahap kan tandanya sehat. Yang tengah, kayak mual-mual. Tandanya sakit. Ya, orang kalau sakit dikasih makanan seenak apapun nggak enak, berat, ya, bisa mual. Ya. Nah yang kiri dikasih makanan enak nggak peduli berarti tidur. Tidur kan sama dengan orang yang mati. Ya. Maka memang betul. Orang kalau hatinya sehat, ya dia akan merasakan nikmat manisnya kebaikan. Sehat. Kalau lagi sehat, dikasih makanan, lauknya enak, cuma satu piring, kurang nggak? Ya kurang. Orang kalau hatinya sehat, baca Quran, cuma satu juz, kurang. Tapi kalau lagi sakit, satu juz enak nggak? Enak nih, ya Allah. Membaca Quran satu juz, enak nih. Itu tanda memang karena hatinya sakit. Bisa mual-mual. Apalagi kalau mati. Nah, orang kalau hatinya sehat, ya, berarti sebutannya qalbun salim, nah, berpengaruh bagi jiwa. Jiwanya akan mutmainnah. Kalau sakit, ya jiwanya jadi lawamah. Kalau mati, ya jiwanya ammar. Nah, dari skema ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti kita harus peduli bagi kesehatan hati. Bagi kesehatan hati. Nah, orang yang peduli dengan kesehatan hati, dia peduli dengan kebutuhan hati. Kebutuhan hati untuk selalu sehat. Dan sebenarnya kalau tubuh, kita peduli nggak dengan kesehatan tubuh? Peduli. Tapi dibanding dengan kepedulian kita terhadap sehatnya hati, lebih peduli yang mana ini Bapak Ibu? Padahal lebih penting mana? Sehatnya tubuh atau sehatnya hati? Karena kalau orang tubuhnya sehat, hatinya sakit, kira-kira sehatnya tubuh itu dipakai buat apa? Ya kalau sakit buat melakukan yang sia-sia. Ya sekali melakukan yang baik rasanya berat. Tapi kalau melakukan yang sia-sia, ada nggak Bapak Ibu? Orang yang kalau baca Quran baru 2 lembar saja udah nggak tahan. Tapi begitu ngobrol, kalau ngidul ngetan gulon bisa tahan. Nah, itu memang indikasi kalau hatinya sakit. Nah, kalau betul kita peduli terhadap sehatnya hati,
Ya, kita harus tahu kebutuhan hati untuk selalu sehat. Ada 3 Bapak Ibu. Ya, 3 macam kebutuhan hati untuk sehat. Ya. Jadi hati itu cuma butuh 3 saja. Ya. Apa 3 itu? Yang pertama, hati membutuhkan ampunan Allah. Ya. Hati itu butuh ampunan Allah. Karena tanpa ampunan Allah, ya, hati itu penuh dengan luka akibat dosa. Nah, kalau penuh luka kan ya hati akan sakit. Makanya hati itu amat sangat membutuhkan ampunan Allah. Nah, ampunan Allah kalau diibaratkan HP, itu seperti sinyal. Ibu, Bapak, kalau telepon, sinyal itu penting nggak? Penting. HP-nya bagus, pas telepon sinyalnya nggak bagus. Akibatnya apa? Putus-putus. Kadang nyambung, kadang enggak. Itu karena sinyalnya jelek. Pak Bu, waktu kita sholat itu kan jiwa kita sedang berhubungan dengan Allah. Sedang berkomunikasi dengan Allah. Pernah nggak waktu kita sholat, sinyal kita dengan Allah kadang nyambung, kadang putus? Jadi ketika baru mulai itu Allahu Akbar, jiwanya nyambung ke Allah. Ingat dengan Allah. Pas lagi tengah-tengah imam baca Maliki Yaumiddin, lewat motor. Itu jiwanya tetap terhubung ke Allah atau pindah? Putus gara-gara suara motor. Ini suara motor. Begitu nggak kedengaran, baru ya Allah, kok bisa-bisanya sih terganggu oleh suara motor. Nyambung lagi ke Allah. Pas imam sudah waladhdallin, habis itu baca ayatnya panjang. Nyambung ke Allah atau ingat dapur? Padahal tadi lagi ngerebus air. Kalau surat panjang begini, karena tadinya udah ngitung paling nanti sholat di mesin sekian menit, paslah pulang itu masakannya matang. Ya, itu kan kalau kuliah kulhu. Nah, imamnya bacanya surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Waduh, bisa gosong nih. Itu tandanya sinyalnya tidak nyambung. Itu karena sebab apa? Besar kemungkinan ada dosa yang belum diampun. Ada dosa yang belum diampun. Karena dosa, sekali lagi seperti di awal tadi kita sampaikan, yang merasakan akibat dari dosa adalah hati, bukan tubuh yang melakukannya. Ya. Jadi walaupun yang melakukannya mata, ya tetap yang merasakan akibatnya adalah hati. Yang kedua, hati membutuhkan rahmat Allah. Nah, kalau rahmat Allah itu, kalau HP itu ibarat kuota, apa namanya, paket pulsa. Bapak Ibu nge-WA tapi nggak ada pulsanya, nggak ada kuotanya, nyambung nggak? Nggak. Nah, itu kalau hati butuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kebutuhan hati terhadap rahmat Allah terpenuhi, udah. Ya, dengan Allahnya itu akan terus nyambung, nggak pernah putus. Iya, nggak pernah putus. Ya, hati nanti akan selalu berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Hati akan mencegah kita dari melakukan yang tidak baik. Nah, kalau hati terus saja mengarahkan tubuh kita melakukan kebaikan, kan berarti jiwa tersambung dengan Allah. Nah, yang terakhir adalah membutuhkan ridho Allah.
membutuhkan ridha Allah. Nah, kalau ridha Allah ini ibarat HP itu baterai. Jadi kalau ridha Allahnya penuh, ya berarti baterainya juga penuh. Ya udah nyambung ke Allah. Berarti tiga-tiganya harus ada. Satu di antara ketiganya nggak ada, ya hati jadi sakit. Tidak bisa menjadikan hati sebagai sarana yang bisa menghubungkan jiwa dengan Allah dan hari akhirat. Nah, kita mulai dari yang pertama. Hati itu membutuhkan ampunan Allah. Sudah kita penuhi belum kebutuhan hati akan ampunan Allah ini? Bapak Ibu, sebenarnya kita beneran butuh maghfirah Allah enggak? Butuh. Buktinya apa? Karena ada orang yang mengatakan butuh, tapi ternyata dia tidak butuh. Ingin diampuni, tapi ternyata sebenarnya dia tidak sepenuhnya ingin diampuni. Maka memang pertanyaan ini penting untuk kita ajukan kepada diri kita sendiri. Beneran nih kita membutuhkan ampunan Allah? Itu nanti akan terletak pada 3 pertanyaan ini. Yang pertama, ringan atau beratkah kita waktu berbuat dosa? Berat. Ya, kalau berat sering atau jarang? Ini yang kadang berat tapi sering. Ya, kalau contoh sederhana, ngerasani orang kan dosa. Kita kalau ngelihat orang ngerasani, itu wajahnya kelihatan ringan atau berat? Santai sambil ketawa. Itu kan tandanya ringan. Harusnya kalau memang melakukan dosa itu berat, semua orang yang ngerasani itu sampai berkaca-kaca matanya. Kelihatan wajahnya itu kayak berat sekali, cerita jeleknya orang lain. Itu tanda beneran berat. Tapi kalau melakukan dosa ya lancar, lincir, luncur, itu tanda berarti ringan. Yang kedua, apakah kita langsung menyesal setelah berbuat dosa? Menyesalnya langsung atau nunggu Ramadan tahun depan? Nanti aja lah taubatnya sekalian. Daripada besok berbuat dosa lagi kan mendingan sekalian aja taubatnya. Ya Allah. Ini kan berarti dia nggak menyesal dengan dosa yang dilakukan. 2 ini saja kalau ada pada diri seseorang, berarti sebenarnya dia ingin diampuni atau nggak ingin diampuni dosanya? Ingin atau nggak ingin? Loh, kalau ingin, kenapa ringan? Jadi, kenapa nggak nyesel? Jadi kalau gambarannya begini, ada mahasiswa ketahuan nyontek. Terus sama dosennya ditanya, kenapa kamu nyontek? Alah apa? Zaman sekarang kok mahasiswa nggak nyontek, udah ketinggalan zaman. Udah umum Pak, di mana-mana juga orang mahasiswa itu nyontek. Bapak aja ketinggalan zaman. Itu kalau Bapak Ibu jadi dosennya. Ini mahasiswa pengen dimaafkan atau nggak pengen dimaafkan? Apalagi ketika ditanya, terus kamu nyesel nggak? Ya enggak, Pak. Ya nasib saya aja ketahuan. Ini nasib bagi saya. Enggak nyesel. Ya, pengen dimaafkan mahasiswa ini? Nah. Kenapa? Karena dia merasa ringan, berbuat salah, tidak menyesal berbuat salah. Tapi bayangkan kalau mahasiswa ini waktu ditanya, terus dia jawab begini, Pak, sebenarnya saya tuh nggak pengen nyontek, Pak. Betul, asli itu bukan tabiat saya. Saya tuh nggak suka nyontek. Terus kamu nyontek, kenapa?
Saya nyontek itu karena ini saya ngulang Pak, mata kuliah sudah 4 kali. Iya. Dan saya sudah ditanya berulang kali oleh orang tua, kapan kamu lulus? Ini tadi saya ujian Pak. Tadi malam itu sebenarnya saya udah belajar, tapi nggak ada yang keluar. Kan bingung saya Pak, kalau nggak nyontek kayaknya saya nggak lulus lagi. Lihat wajah ayah ibu itu rasanya, aduh. Jadi itu kenapa saya nyontek Pak. Itu kira-kira dosanya ternyum nggak? Terus kamu nyesel nggak? Ya nyesel Pak. Nyesel saya karena ini bukan tabiat saya. Saya itu nggak suka nyontek. Dimaafkan oleh dosanya. Itu pula yang terjadi ketika kita berbuat dosa. Kalau dosa belum tentu tahu, tapi kalau Allah pasti tahu nggak? Dan Allah tahu betul betapa beratnya kita berbuat dosa. Allah juga tahu menyesal tidaknya kita pakai ditanya nggak? Wah, Allah udah langsung tahu ini orang nyesal nggak berbuat dosa. Kalau ternyata memang betul berbuat dosanya berat, ya terus nyesal, Allah ampuni. Allah ampuni. Satu lagi ini sebagai penguatnya. Kita termasuk orang yang mudah atau sulit memaafkan kesalahan orang lain. Nah kalau sulit kan curang namanya. Betul nggak? Kita berbuat dosa pengennya dimaafkan, sekalinya ada orang berbuat salah kita nggak mau memaafkan, curang. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang betul-betul membutuhkan ampunan Allah adalah hati yang merasa berat berbuat dosa, segera menyesal usai berbuat dosa, mudah memaafkan kesalahan sesama. Kalau 3 hal ini sudah ada pada diri kita, berarti kita betul-betul sudah memenuhi kebutuhan hati akan ampunan Allah. Insya Allah, akibat buruk dari dosa itu tidak akan mengenai hati. Ya, karena akibat buruk dari dosa hanya akan mengenai hati kalau dosa itu dilakukan dengan ringan, ya nggak berat dan tidak menyesal. Sekalinya kita berbuat dosa berat, ya berat. Ya, kalaupun kemudian ya, terpeleset berbuat dosa menyesal, kan akhirnya taubat. Ya, apalagi kalau kita suka memaafkan kesalahan orang lain. Ya, baik, ini yang pertama. Ya, kebutuhan hati akan ampunan Allah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kebutuhan hati yang kedua agar hati ya, sehat, qalbun salim adalah membutuhkan rahmat Allah. Ya. Nah, kita ingin lihat terlebih dahulu ya soal hati ini membutuhkan rahmat Allah. Ya. Secara personal, ya, sebenarnya kita butuh sama rahmat Allah nggak, Bapak Ibu? Ya, cuma apa buktinya? Ya, apa buktinya? Nah, kita ingin lihat dulu anatomi tubuh yang membutuhkan rahmat Allah. Jadi hati yang membutuhkan rahmat Allah, kita amat sangat tertarik dengan segala yang baik dan tidak suka dengan segala yang buruk. Itu anatomi hati yang betul-betul merasa butuh terhadap rahmat Allah. Kita menjadi orang yang tertarik dengan segala yang baik dan tidak tertarik kepada segala yang buruk. Jadi gambarannya rahmat Allah kan kalau HP ibarat pulsa. Ibarat pulsa. Pak Bu, waktu Bapak Ibu keluar bawa HP, pas nge-WA
kok nggak ada centangnya, cuma ada buletan. Dilihat apa namanya, wifi atau paketnya ada, tidak di tidak di mode sana. Ini kok lingkaran, berarti dugaan besarnya kuotanya habis. Nah, kalau kuotanya habis berarti harus ngisi pulsa. Nah, waktu Bapak Ibu mau ngisi pulsa, Bapak Ibu ngelihat ada warung makan. Tertarik mampir enggak? Lebih tertarik ke warung makan atau counter pulsa? Kenapa? Karena saya mau ngisi. Maka kalau betul kita butuh rahmat Allah, lebih tertarik baca Quran atau nonton TV? Kalau kemudian lebih tertarik nonton TV, itu aneh nggak Bapak Ibu? Aneh. Iya, uang pulsanya mau habis kok. Tanda pulsa mau habis itu apa Bapak Ibu? Tandanya malas berbuat baik. Iya, tandanya malas berbuat baik. Iya. Jadi ini pertanyaannya. Iya. Tertarikkah kita dengan amal baik? Nah, ini dia masalahnya. Iya. Karena banyak orang yang pengen berbuat baik, tapi dia nggak tertarik dengan berbuat baik. Ya, nah ini yang jadi problem. Ya, sepanjang kita masih ingin berbuat baik itu lumayan. Jadi seperti kita kehabisan pulsa, masih ada keinginan untuk pergi ke counter pulsa. Nah, itu masih lumayan. Tapi kalau sudah kuotanya habis, pulsanya habis, males ke counter. Tapi semangat diajak ke warung makan. Nah ini kan berarti emang nggak niat ngisi pulsa. Jadi ngisi pulsa ya, dalam artian rahmat itu syaratnya kita tertarik dengan amal baik. Maka ini pertanyaan, ya, Bapak Ibu tertarik nggak dengan amal baik? Tertarik? Betul? Kita coba buktikan. Karena ngomong gampang. Nah ini kita coba investigasi, ini beneran nggak tertarik? Pak Bu, apakah tersenyum dengan atau tersenyum kepada orang yang manyun itu amal baik? Amal baik? Ya? Kalau iya, tertarikkah kita tersenyum kepada yang manyun? Kok nggak ada jawaban? Tertarik sih tertarik, tapi lihat wajahnya kayak gitu, kok males saya. Nah itu artinya sebenarnya kita tertarik nggak untuk berbuat baik? Kan berarti nggak tertarik. Kalau betul orang yang manyun, iya, dengan orang yang senyum, Pak Bu, kalau seandainya Bapak Ibu mau ngisi pulsa, Bapak Ibu akan ngisi pulsa di counter yang harganya murah, yang ada diskonnya, atau yang nggak ada diskonnya? Kan yang ada diskonnya. Soalnya berdampingan ya. Satu kalau ngisi 10 GB, semisal 50.000, tapi kalau ini 10 GB juga, tapi 25.000. Jujur Ibu pilih yang mana? Pak Bu, tetangga sebelah baik sekali. Yang kalau Bapak Ibu berlaku baik, Bapak Ibu dapat rahmat nggak? Ya, tapi sebelah ini nggak baik. Yang kalau Bapak Ibu berlaku baik ke tetangga yang nggak baik, dapat rahmat? Mana yang rahmatnya lebih banyak? Terus tertarik nggak berbuat baik kepada tetangga yang nggak baik? Lebih tertarik kemana?
Atau tamu aja lah, tamu. Tamu itu datang bawa apa? Kalau tamunya tamu saudara. Yang pasti bawa rahmat Allah. Tamu itu pasti datang membawa rahmat Allah, pasti. Nah pertanyaannya, siapakah tamu yang lebih banyak membawa rahmat Allah untuk kita? Tamu yang kita sukai atau yang tidak kita sukai? Yang tidak kita sukai, betul? Kalau betul, siapakah tamu yang lebih kita sukai kedatangannya? Tamu yang baik atau yang tidak baik? Jadi sebenarnya kita benar-benar butuh rahmat Allah enggak? Lantas kenapa ada kesempatan dapat rahmat banyak kok ditolak? Nah itu tandanya butuh atau enggak butuh? Pak, Bu, ini juga manakah yang kita pilih untuk diberikan ke orang lain? Memberi yang sudah tidak disukai, yang masih disukai, atau yang paling disukai? Berarti kita lebih butuh baju atau butuh rahmat? Kalau butuh rahmat, kenapa berat melepas baju yang paling disukai? Padahal semahal apapun baju yang kita sukai dibanding rahmat Allah, lebih berharga mana? Itu kan sudah tahu, tapi kenapa? Berarti malaikat sebenarnya tahu nggak kalau Bapak Ibu nggak butuh sama rahmat Allah? Ya, rasa berat itu kan malaikat pasti tahu. Apalagi kalau yang terakhir ini Bapak Ibu, untuk kebutuhan terhadap rahmat, manakah yang kita senangi? Ya. Mendengarkan suara tilawah Quran, mendengar nyanyian obrolan hampa, atau mendengar gosip? Nah, kalau ini lebih jelas ini. Kalau mendengar suara tilawah Quran ada rahmatnya enggak? Ada. Ya, Allah sebutkan bahkan di Quran, surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, perhatikanlah agar kalian mendapatkan rahmat. Berarti mendengarkan Quran itu jelas ada rahmatnya. Kalau mendengar nyanyian obrolan hampa, nggak ada rahmat. Nah kalau mendengar gosip, jangankan rahmat, malah mengundang laknat. Kan lawannya rahmat, laknat. Umumnya orang lebih suka yang mana? Padahal sudah tahu dengerin gosip itu mengundang laknat. Kalau mengundang laknat kan berarti mengurangi rahmat. Maka kalau kemudian kita simpulkan, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kita belum sepenuhnya memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hati mendapat rahmat Allah. Padahal itu kebutuhan hati. Kebutuhan hati. Bagaimana kita betul-betul memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hati ini. Jadi cukup dengan kita senang berbuat baik. Itu saja. Kalau kita sudah senang berbuat baik, itu rahmat Allah akan tercurah mengisi seluruh relung hati. Dan kalau seluruh relung hati terpenuhi dengan rahmat Allah, ya udah kita memenuhi kebutuhan hati yang kedua. Ya. Nah, yang terakhir, hati itu membutuhkan ridha Allah. Sudah kita penuhi belum kebutuhan hati yang ketiga ini? Ridha Allah. Ridha Allah itu, ya, kalau diibaratkan adalah di HP namanya baterai. Ya.
namanya baterai. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bawa HP terus lihat baterainya kok tinggal 2%, wow, Ibu langsung kaget nggak? Oh, tinggal 2%. Dan dalam posisi itu, Bapak Ibu akan nyari apa? Colokan. Nyari colokan. Nyari. Terus tiba-tiba ketemu. Oh, itu seneng nggak? Seneng banget. Alhamdulillah nemu colokan. Nah, ridho Allah itu ibaratnya colokan. Tempat kita mengisi hati dengan baterai namanya ridho Allah. Berarti butuh colokan nggak Bapak Ibu? Butuh colokan? Butuh. Bapak Ibu tahu nama colokannya? Untuk bisa dapat ridho Allah. Untuk bisa dapat ridho Allah, caranya cukup dengan kita ridho ke Allah. Jadi sederhana sebenarnya. Untuk memenuhi kebutuhan hati yaitu ridho Allah, caranya cukup dengan kita ridho ke Allah. Nah, untuk bisa ridho ke Allah, itu pilihannya ada dua. Dan kira-kira mana yang lebih mudah untuk bisa mendapatkan ridho Allah? Di dalam kesenangan atau kesusahan? Kalau lagi seneng, bisa nggak kita ridho ke Allah? Bisa, tapi direken nggak ridhonya kita? Ya enggak, seneng kok. Orang kalau seneng ya pasti ridho, makanya ridhonya nggak direken. Tapi ketika susah, kita punya kesempatan untuk betul-betul menyatakan ridho kita kepada Allah. Maka kalau kita ulang, hati kita butuh ridho Allah. Untuk bisa dapat ridho Allah, cukup dengan kita ridho ke Allah. Untuk bisa ridho ke Allah, maka kita harus dalam keadaan susah. Maka ibaratnya susah itu bagi kebutuhan ridha Allah itu ibaratnya colokan. HP tinggal 2%, udah cemas ini, apalagi turun tinggal 1%, ya Allah. Terus nemu colokan, seneng nggak? Seneng atau seneng banget? Berarti kalau kita betul-betul butuh ridho Allah, kan kita harus nyari colokan. Nama colokannya apa? Kesusahan hidup. Maka pada saat kemudian hidup kita susah, seneng nggak? Kalau enggak, itu kan ibarat baterainya tinggal 2%, nyari colokan, begitu ketemu colokan, sial banget kok ketemu colokan. Saya enggak suka, baterai saya tinggal 2%, kok saya nemu colokan. Itu kira-kira aneh enggak Bapak Ibu? Kan aneh. Pak Bu, Bapak Ibu butuh enggak ridho Allah? Nah, untuk bisa dapat ridho Allah, caranya kita harus ridho ke Allah. Kita akan terbantu mudah untuk ridho ke Allah kalau kita dalam keadaan susah. Maka kalau betul kita butuh ridho Allah, waktu kita ketemu susah, senang atau nggak senang? Baik, karena nggak mau jawab, kita coba. Manakah yang kita pilih saat kebaikan kita dibalas dengan keburukan? Tidak akan lagi berbuat baik, menunggu sampai dia berbuat baik atau terus berbuat baik. Yang sesuai kenyataan, Bu. Ya. Ya, Bapak Ibu yang jawab aja lah. Nah, kalau ini yang lebih real,
Apa yang kita rasakan saat mendapat kesusahan hidup? Lapang, menerima, perih, kecewa, atau murung sedih? Yang mana? Ya, lapang, menerima. Itu teori atau kenyataan? Nah ya kan aneh kalau teori. Uang baterainya tinggal 2, terus ketemu colokan, kok rasanya perih, kecewa. Ada nggak? Ini HP loh. HP-nya tinggal 2%. Iya, harus ngisi baterai. Berarti harus nemu colokan. Ketika ngeliat colokan, kok rasanya perih sekali. Ada? Oh, kalau ada aneh bin ajaib. Atau murung sedih kan aneh juga. Bu, kenapa murung? Saya tuh butuh ngisi baterai. Saya lagi nyari colokan, kok nemu colokan. Jadi kadang kita suka aneh. Pak, Bu, ridho itu mudah atau sulit? Baik. Karena selama ini saya tahu ini masalahnya kita sudah termindset pikiran lama yang nggak mau diubah. Bahwa susah itu nggak enak. Padahal justru lewat susah kita mendapatkan ridho Allah. Iya, ini harus pakai cara gimana agar pikiran lama berubah. Ini cuma analogi saja Bapak Ibu. Ya, katakanlah, ya, Ibu, ya, itu bisa jadi Bapak, ditelepon oleh seseorang. Ya, pasti angkat ada suara salam, Assalamualaikum. Ya, ternyata dari Ibu Fatimah. Nah, Ibu Fatimah ini, Ibu kenal siapa beliau. Orang yang kaya raya dan dermawan, baik, suka nolong. Nah, Bu Fatimah ini, ya, pas telepon Ibu, beliau menyapa Ibu, apa kabar? Senang sekali saya ketemu Ibu. Mohon maaf Ibu, saya ganggu sebentar. Ini saya cuma ingin memberitahu kalau saya alhamdulillah baru saja dapat rezeki. Nah, saya pengen berbagi, saya ingat Ibu. Ini saya baru utusan orang ya untuk ke tempatnya Ibu yang ngantarkan uang dari saya. Nggak banyak Ibu, cuma 500 juta. Ya bagi beliau 500 juta kan cuma. Ya. Tapi ketika dengar angka 500 juta, wajah Ibu seperti apa? Ah, 500 juta. Banyak sekali. Nah, terus Ibu Fatimah melanjutin, tapi mohon maaf ya Ibu, orang yang saya utus ngantarkan uang ke Ibu, itu orangnya wajahnya galak, rambutnya gondrong, dan bertato. Iya, itu orangnya. Jadi saya mohon maaf kalau kelihatan beliau itu wajahnya galak, gondrong, bertato. Dan dia kalau ngetuk pintu, dia bilang sih ngetuk, tapi jatuhnya itu ngedor. Jadi mohon maaf kalau tiba-tiba pintu rumah Ibu digedor-gedor orang, itu tandanya utusan saya sudah datang. Mohon diterima, ya. Karena mau ngasih uang 500 juta. Telepon ditutup, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Menunggu, iya, menunggu sambil apa? Sambil senyum. Menunggu apa? Menunggu pintu rumah Ibu digedor. Nah betul nggak? Pas ada yang ngetuk, tapi kok cuma ngetuk ya? Bapak Ibu seneng nggak dengar ketukan pintu? Enggak, karena enggak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Fatimah. Ini berarti bukan utusannya Ibu Fatimah. Tapi kalau tak berapa lama betul digedor-gedor orang, bisa jadi awalnya Bapak Ibu kaget kan.
Tapi dalam kagetnya itu, Bapak Ibu cemas atau senang? Oh, senang. Langsung dibukakan nggak? Ya. Dan pas pintu dibuka, betul orangnya wajahnya galak, rambutnya gondrong, dan ada tatonya. Ibu takut nggak? Takut atau senang? Kenapa senang? Karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Fatimah. Berarti memang benar ini orangnya. Nggak ada rasa takut. Ridho nggak didatangi orang seperti ini? Oh, banget ridhonya. Betul? Ya, senang. Pak Bu, tahukah kita 1446 tahun yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan berita kepada kita. Sudah nyampe belum berita ini? Berita dari Rasulullah 1446 tahun yang lalu sudah. Kalau belum, saya sampaikan berita dari beliau. Ya. Ini kata Rasulullah, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Gusti Allah menika menawi remen dumateng hambanipun, Gusti Allah maringi cobaan, maringi musibah. Cobaan itu bikin kita senang atau susah? Susah. Cobaan itu kan ibarat laki-laki wajahnya galak, gondrong, bertato. Tapi Rasul mengatakan kalau Allah mencintai hambanya, Allah akan kirimkan utusan namanya musibah. Berarti cobaan itu kalau dalam konteks Ibu Fatimah tadi, itu adalah utusan Allah. Allah mengutus, Allah mengirim sosok bernama cobaan. Di dalam cobaan ada apa? Kalau berdasar hadis ini, ada cinta Allah. Jadi sosok bernama cobaan itu datang menghampiri kita, datang ke beranda rumah kita untuk mengirimkan, memberikan cinta Allah. Pak Bu, kalau mau dibandingkan antara 500 juta dengan cinta Allah, lebih berharga mana? Bukan Bapak Ibu sendiri yang bilang cinta Allah lebih berharga. Uang 500 juta dibawa preman, kan kalau sebutan gampangnya utusannya Ibu Fatimah itu mirip-mirip seperti preman. Didatangi preman, alhamdulillah. Padahal cuma bawa uang 500 juta. Musibah bawa apa? Bawa cinta Allah. Cinta Allah itu sulit untuk dihargai. Nggak ada yang bisa kita sebut. Iya. Berapa nilainya cinta Allah kecuali cinta Allah itu sendiri. Maka kalau sampai orang nggak ridho dengan musibah, itu kira-kira saking apanya? Saking apanya Bapak Ibu? Saking nggak pengen dapat ridho Allah. Makanya lanjutannya adalah faman radiya falahu ridho. Siapa yang ridho, Allah juga ridho. Tapi waman sakhita falahu sukhط. Kalau nggak ridho, ya udah Allah juga nggak akan ridho. Allah juga nggak akan ridho. Berarti sebenarnya untuk dapat ridho Allah itu gampang nggak? Gampang. Lewat musibah. Karena musibah adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai Allah kok nggak ridho? Dicintai oleh Allah kok nggak ridho? Wah, itu aneh bin aja. Bapak Ibu, ya, sebagai akhir, ya, kadang kita memang diuji sejauh mana ketulusan, ya, keaslian kita di dalam ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pribadi yang sangat menginginkan ridha Allah itu betul-betul ingin jangan sampai yang saya lakukan itu tidak mencerminkan saya ridha kepada Allah. Tapi ini kan yang kadang kita seperti nggak peduli dengan ridha Allah. Mudah-mudahan setelah pengajian ini kita betul-betul menjadi orang yang sangat peduli betapa ridha Allah itu amat sangat luar biasa. Yang kadang sekali lagi kita suka lupa bahwa ini kita sedang diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat ridha Allah, tapi sadar atau tidak kita menolaknya. Contoh, Bapak Ibu sakit itu musibah bukan? Musibah. Berarti di dalam sakit ada apa? Ada cinta Allah. Ibu, Bapak ketika sakit apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Berobat. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu berobat? Kenapa? Soalnya sakit nggak enak. Betul? Umumnya orang berobat karena merasa sakit itu nggak enak. Karena merasa sakit nggak enak, makanya berobat. Berarti orang ini ridho nggak sama sakit? Kalau berobatnya karena saya nggak enak dengan sakit, berarti kan tandanya dia tidak ridho dengan sakit. Maka saya pengen hilangkan sakit ini. Betul? Sebenarnya iya, tapi kadang ini tidak dianggap sebagai masalah. Mungkin karena masalah-masalah seperti ini, kebutuhan hati akan ridho Allah tidak juga terpenuhi. Betul? Nah, terus kalau sakit kan memang harus berobat. Emang nggak boleh berobat? Boleh nggak? Boleh. Terus biar kita berobat bukan karena kita nggak ridho dengan sakit. Ya Allah, maafkan saya. Saya sakit ini ridho ya Allah. Saya terima ini sebagai wujud cintamu kepada saya. Tapi ya Allah, sudah 3 hari ini saya sakit. Saya tidak lagi bisa tahajud dengan baik, nggak bisa puasa, nggak bisa baca Quran, nggak bisa datang ke pengajian. Saya sakit kongrapoti banyak orang. Ya Allah, saya ingin bisa kembali sehat agar saya bisa beramal lebih baik. Berarti dasar berobatnya karena apa? Saya ingin beramal lebih baik. Bapak Ibu pernah lapar? Pada saat lapar itu enak nggak? Ya enggak. Terus apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Makan. Nah, Bapak Ibu makan itu karena apa? Kalau makan karena lapar, berarti Bapak Ibu ridho nggak sama lapar? Enggak. Itu aslinya nggak ridho. Ya nggak enak lah lapar, makanya saya makan. Nggak enak lapar, maka dihilangkan lapar itu kan tandanya nggak ridho sama lapar. Nah, terus biar ridho, ya kita makan untuk menguatkan badan agar bisa beribadah. Ya Allah, saya makan ini bukannya karena saya nggak enak lapar. Ya. Buktinya kan Allah nyuruh kita lapar lewat puasa. Itu sebenarnya peringatan. Kalau lapar terima. Tapi bahwa saya makan bukan karena saya nggak terima dengan lapar. Saya terima ya Allah. Tapi ini saya mau melakukan amal yang membutuhkan badan yang kuat. Jadi makannya bukan karena pengen menghilangkan lapar. Berarti logikanya kita makan karena sudah punya rencana untuk berbuat baik. Selama ini kalau kita makan sudah ada rencana berbuat baik belum? Enggak, makan ya makan aja uang lapar. Kan berarti memang makannya ingin menghilangkan rasa lapar. Sebenarnya perentilan-perentilan seperti ini kecil memang, tapi jumlahnya banyak. Itu yang membuat akhirnya kebutuhan hati untuk dapat ridha Allah tidak terpenuhi. Maka saatnya kita perlu mencermati apa yang kita anggap sebagai hal yang biasa, tapi ternyata di situ ada semacam ketidakridhaan. Kita tidak menyadari karena memang tidak mau menyadari.
bahwa sebenarnya disadari atau tidak, kita tidak ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya Allah wa iyyakum, materi ini untuk renungan saja ya Allah. Betapa kita punya hutang terhadap hati kita sendiri. Hutang untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, dan ridha Allah. Yang kalau hutang ini terbayar, maka insya Allah jiwa kita akan selalu terhubung ke Allah dan akhirat. Sekaligus insya Allah hati kita akan menjadi qalbun. Demikian, yang kembalikan ke Indonesia. Waalaikumsalam. Untuk berpuasa khusus dan berbicara dengan Allah itu tidak tergantung setan, keadaan yang kita di sekitar kita. Kamu rezeki, berkati malani, berkati kita. Itu bagaimana, tapi ada kondisi kita tetap selalu berdoa terima kasih apapun yang Allah katakan. Terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Ya, pastinya mewakili sebagian dari kita soal lelah, lelah hati, terutama lelah hati. Bapak Ibu sering lelah hati? Bagus nggak kita lelah hati? Enggak. Nah, ini salah satu contoh. Kita masih terbelenggu pikiran lama. Lelah hati itu enggak enak. Betul? Padahal kita pernah berjanji ke Allah. Apa janjinya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan pernyataan janji kita. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Ya, hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Itu kan janji. Ya, berarti hidup ini harus lillah. Nah, untuk bisa lillah, ya, dan jelas lillahnya, itu dibutuhkan apa, Bapak Ibu? Contoh, biar jelas kita buat contohnya saja. Kalau ibu punya suami yang sangat baik, sangat care, sangat perhatian, sangat menyenangkan. Karena suami baik kan tentu sebagai istri berlaku baik kepada suami. Ya. Bu, istri yang seperti ini ketika berbuat baik kepada suami bisa nggak lillah? Bisa. Lillahnya jelas atau abu-abu? Ya tinggal kita tanya istri tadi, Bu, ibu kok baik banget sih sama suami? Jawabannya apa? Suami saya baik ya. Masa saya nggak baik sama suami? Berarti istri ini baik kepada suaminya lillah atau li suaminya baik?
Kan menyalahi janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bayangkan kalau seandainya punya suami ngeselin, nyebelin, mangkelin, tapi sebagai istri tetap berlaku baik. Bisa lillah nggak? Iya. Iya, kalau bukan lillah karena apa lagi? Kalau karena suaminya nggak pantas untuk dibaiki. Ya, enaknya kalau suami kayak gitu, enaknya diapain? Tapi bahwa si istri tadi tetap berlaku baik, itu kan li-nya li. Siapa lagi kalau bukan lillah? Berarti kalau betul ya, kita ingin hidup ini lillah, lelah itu masalah atau anugerah? Nah itu kan soal mindset kita. Ya. Kita masih terbelenggu pikiran lama, lelah itu enggak enak. Padahal kalau dari skema tadi, lelah itu kan batu pijakan bagi kita untuk bisa lillah. Artinya kalau sudah lelah tinggal lillah. Berarti kalau kita lelah bagus nggak? Loh, terus kapan kita lillahnya kalau nggak mau lelah? Kapan? Nggak akan kalau kita nggak pernah lelah. Kalau kita nggak pernah susah, lillah kita akan selalu abu-abu. Makanya kenapa surga yang seluas langit dan bumi itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa yang disebut orang bertakwa yang Allah katakan di Ali Imran ayat 132, 133 dan seterusnya? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka yang terus berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Siapa yang infaknya lebih bernilai? Jadi kalau seandainya ada orang infaknya nunggu lapang, begitu sempit, nggak infak, berarti infaknya lillah nggak? Kalau betul infaknya lillah, lapang infak, sempit juga itu lillah namanya. Karena lillah itu kan tidak mengenal keadaan, pokoknya lillah. Yang dilihat adalah Allahnya. Allah suka, ya udah, walau dalam keadaan sempit saya infak. Lanjutannya wal kadhiminal ghaidha, yang suka menahan marah. Nah, kita nahan marah itu waktu kita senang atau waktu kita dibuat susah? Ya. Berarti kalau dibuat susah oleh pembantu bagus nggak? Kita bisa mengamalkan ayat wal kadhiminal ghaidha. Maka kalau pembantu nggak pernah bikin kita marah, sebaiknya ganti, Bu. Ganti pembantu yang bisa bikin ibu marah. Karena bagi kita yang lebih berharga pembantu yang masakannya enak, tapi belum tentu kita dapat surga, atau pembantu yang kalau masak nggak kebenaran, tapi insya Allah dapat surga. Yang enak dapat surga nggak ada, nggak ada pilihan itu. Ya kalau kita betul-betul sadar hidup di dunia cuma sementara. Nah kalau cuma sementara, susahnya di dunia ini sebentar. Tapi itu justru menjadi jalan bagi kita menuju ke surga. Jadi kalau sudah lelah tinggal lillah. Karena memang lillah itu butuh lelah. Bu, ibu pengen belanja, butuh apa? Butuh apa? Butuh uang. Nah uangnya sudah ada, tinggal apa? Ya tinggal belanja. Untuk lillah butuh apa? Lelah. Berarti kalau sudah lelah tinggal gampang nggak? Kalau tetap sulit. Kenapa kalau soal belanja gampang ketika ada uang? Nah, gimana bisa belanja kalau nggak ada uang? Gimana bisa lillah kalau tidak lelah? Maka mindset kita yang harus kita benahi bahwa lelah itu adalah anugerah. Maka harusnya dalam hidup ini yang iri orang yang hidupnya lelah ke yang tidak lelah, atau yang tidak lelah iri sama yang lelah.
Kita akan kebalik. Jadi memang logika akhir zaman ini jungkir balik. Kenapa yang lelah iri sama yang nggak lelah? Tuh enaknya beliau nggak pernah lelah. Aneh nggak kalau iri sama yang nggak pernah lelah? Aneh. Itu orang yang hanya ingin merasakan bahagia di dunia, dia tidak pernah memikirkan bahagia untuk hidup yang abadi di alam akhirat. Jadi ya udah, pokoknya yang harus dikuatkan adalah dillah. Begitu Ibu. Mudah-mudahan menjawab. Amin, semoga. Waalaikumsalam. Tentang juga hal yang tidak menyenangkan itu lebih membuat kita menjadi jauh. Misalnya musibah hal yang tidak menyenangkan itu apa yang dijaga Allah atau dari perbuatan yang sendiri kita seperti dalam surah Asy-Syura ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpakanmu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Ya Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Jadi penjelasan dari ayat ini dengan baik. Itu dari baik. Terima kasih. Terima kasih juga. Allah memberikan kepada kita hidayah. Allah memberikan kepada kita hidayah. Nah, hidayah Allah itu ada dua. Ada hidayah nusus, ada hidayah khudud. Nah, hidayah nusus itu hidayah yang sifatnya teks. Itu yang Allah tuangkan dalam bentuk ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di Quran Allah menyampaikan jangan riba, ya, jangan berzina, jangan mencuri. Itu petunjuk Allah bukan? Ya, namanya hidayah. Kan hidayah artinya petunjuk. Nah, tapi nanti ada petunjuk yang sifatnya hudud. Ya, hudud itu peristiwa. Ya, kejadian. Ya, peristiwa kejadian itu petunjuk. Ya, petunjuk untuk apa? Ya, petunjuk untuk berbuat baik. Jadi contoh, kita mengalami peristiwa dihina orang. Ada petunjuk apa waktu kita dihina orang? Ada petunjuk untuk memaafkan. Ya. Itu yang kita maksudkan dengan hidayah hududiyah. Hidayah dalam bentuk peristiwa. Ya. Rezeki kok nggak banyak, kurang. Ada petunjuk nggak di situ? Ada petunjuk untuk nah. Termasuk kalau seandainya saya kok mengalami musibah, terus kita menemukan, bahwa musibah ini karena saya berbuat dosa. Mungkin nggak itu terjadi? Kalau kemudian kita temukan ada kaitan antara musibah dengan dosa yang kita lakukan, berarti musibah itu menjadi apa? Petunjuk agar jangan lagi melakukan dosa. Segera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bisa jadi ada orang yang dapat musibah bukan karena dia berbuat dosa. Mungkin nggak itu terjadi? Nggak berbuat dosa tapi dapat musibah. Mungkin. Para nabi kan nggak ada dosanya. Tapi tidak kurang Nabi itu mengalami banyak musibah kalau dalam bahasa kita. Yang berarti kalau tidak ada dosa yang dilakukan, musibah itu memiliki arti apa? Cinta Allah, bisa juga Allah ingin memberikan bonus pahala. Pahala sabar. Pahala kalau dihina ya memaafkan. Ya. Tapi bisa jadi musibah itu memiliki arti rafi'ud darajat, meningkatkan derajat, meninggikan derajat. Jadi semuanya kembali kepada kita.
Ada makna apa ini? Saya kok mengalami peristiwa seperti ini. Nah, untuk memastikan bahwa musibah ini akibat dosa, nah itu biasanya Bapak Ibu. Orang kalau berbuat dosa terus dapat musibah, ada orang dapat musibah tapi kok merasakan perih gitu. Berat sekali saya menerima musibah ini, berat. Tapi nggak sampai melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Tapi rasanya kok kayak berat sekali ya Allah, berat sekali. Nah, itu tanda apa? Tanda musibah itu memiliki makna Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Jadi itu sebenarnya akan terbaca sinyal-sinyalnya dari reaksi diri kita. Ya. Tapi kalau seandainya ada orang yang dikasih musibah terus protes, nggak terima dengan musibah, berarti musibah itu memiliki arti apa? Uang muka bagi azab nanti di akhirat. Jadi down payment-nya, jadi DP dulu. Jadi Allah ngasih DP, tapi DP azab. Itu kalau orang dikasih musibah terus dia protes, dia tidak ridho. Makanya berat kalau sampai dapat musibah terus ridho, berarti ya dia sedang dapat DP. Musibah itu kayak azab. Ya, itu jadi DP. Itu berat nanti di akhirat. Ya, tapi kalau berat, tapi nggak ridho, ya, nggak sampai protes, nggak sampai kecewa, ya, itu rasanya kok nggak enak, betul-betul nggak enak. Nah itu tanda berarti sedang dihapus dosanya. Tapi kalau kemudian dikasih musibah gitu ya berat tapi menerima, ya lapang gitu menerima. Nah kalau lapang menerima berarti Allah sedang menambahkan pahala untuk dia. Bisa jadi pahala sabar. Tapi kalau dapat musibah, merasakan nikmatnya musibah. Karena tahu di dalam musibah itu ada cinta Allah. Ya, musibah adalah bahasa cinta dari Allah. Kita menerimanya dengan nikmat karena merasakan cinta Allah di dalam musibah, berarti tandanya dia sedang diangkat derajat. Ya, jadi yang mana itu tergantung pada yang kita rasakan waktu dapat musibah. Ya, bisa DP azab, bisa menghapus dosa, bisa menambah pahala, atau bisa meninggikan derajat. 4 kemungkinan. Ya, ketika siapapun mendapatkan musibah, maka berarti pilihannya amalkan hadis ini. Dapat musibah, ridho. Gimana kalau seandainya saya sulit ridho? Hati ini sulit ridho. Kalau hati sulit ridho, bantu dengan lisan kita. Bantu dengan lisan kita. Ya Allah, jujur saya merasakan berat sekali ya Allah. Berat sekali saya ridho kepadamu. Tapi ya Allah, walaupun saya berat untuk ridho, saksikan saya betul-betul ridho. Sepanjang kau ridho dengan musibah ini ya Allah, saksikan saya pun ridho kepadamu. Kalau ada suara di dalam diri saya yang menyatakan nggak ridho, saksikan itu bukan suara saya ya Allah. Itu bukan suara saya. Dan ada kaitan yang tadi disampaikan oleh Ibu, berhenti untuk menyalahkan setan. Berhenti untuk menganggap bahwa ini adalah karena faktor setan. Kenapa? Karena kalau kita menganggap ini faktor setan, berarti setan merasa kita lemah atau kuat. Lemah. Makanya setan kalau sudah ada orang yang gara-gara setan, itu setan bukannya kapok. Dia merasa, nah kita kayak ngasih pintu. Dia akan datang lagi. Tapi kalau seandainya kita berbuat dosa, maka yang kita katakan bukan gara-gara setan, tapi ini adalah kezaliman diri saya sendiri. Ini adalah karena kezaliman diri saya sendiri. Itu yang membuat setan jadi kecewa. Karena dia tidak dianggap bahwa kita berbuat dosa karena faktor dia. Jadi kayak pertandingan dua grup, kan pasti ada yang kalah. Terus yang kalah ini kemudian bilang, kami kalah ini bukan karena kami lemah, bukan karena lawan kuat, enggak. Tapi ini adalah karena kesalahan kami, salah strategi. Itu musuhnya mangkel enggak? Yang menang mangkel enggak? Mangkel karena enggak dianggap.
Tapi kalau kemudian yang kalah bilang, ya kami mengakui musuh saya memang luar biasa. Itu kalau besok lusa tanding lagi, itu musuhnya merasa di atas angin nggak? Oh, di atas angin. Maka berhenti menyalahkan setan. Lagian juga ibu menyalahkan setan, datanya apa? Itu kan nggak berdata, itu cuma dugaan. Ya, makanya nggak usah. Ya, maka kalau berbuat salah, yang bisa kita lakukan adalah seperti Nabi Adam. Padahal kalau Nabi Adam, beliau makan buah khuldi itu sebenarnya nyata-nyata nggak karena faktor iblis. Oh, kalau itu ada datanya, karena ada obrolan dulu kan. Tapi Nabi Adam ketika sudah melanggar, apa yang beliau katakan? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Harusnya kan Nabi Adam menyalahkan iblis. Ya Allah, ini semua gara-gara iblis. Oh, begitu kan iblis senang atau mangkal? Oh, senang. Sukses. Maka berhenti menyalahkan iblis, menyalahkan setan, salahkan diri sendiri, nyesal, minta ampun kepada Allah. Insya Allah Allah mengampuni. Begitu. Terima kasih. Terima kasih pada Tuhan yang menyenangkan